Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di roadmap backend tentang apa itu JSON APIs. Untuk sebelumnya itu apa itu JSON? JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Jadi JSON itu adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah untuk dibaca. JSON juga digunakan untuk komunikasi antara server dan klien tanpa perlu kode khusus untuk setiap jenis data. JSON API adalah sebuah spesifikasi standar tentang bagaimana JSON tersebut disusun ketika digunakan untuk komunikasi lewat REST API. Jadi tujuannya supaya format request dan response konsisten sehingga developer tidak perlu menebak-nebak struktur data setiap kali membuat endpoint baru. Jadi di sini saya telah membuat contoh. Jadi ini adalah contoh respons dari sebuah server yang menerapkan format JSON API untuk kasus artikel yang misalnya blog. Nah, jadi yang pertama itu di sini saya mempunyai objek data. Jadi objek data itu adalah resource utama. Di sini di dalam objek data itu ada namanya type articles, tipe articles. Tipe articles ini adalah ini bisa jelaskan. Di sini tipe articles menunjukkan ini adalah resource dengan jenis artikel. Jadi artikel itu seperti nama tabel atau kategori data. Lalu di sini ada juga ID. ID ini adalah identitas unik dari artikel ini. Jadi ini adalah artikel dengan ID 1. Di setiap resource di JSON API wajib mempunyai tipe dan ID. Ini adalah aturan standarnya. Dan di sini ada juga atribut. Atribut ini memiliki data file milik artikel. Jadi dalam atribut ini ada title dan body. Title ini adalah judul artikel dan body adalah isi atau konten dari artikel tersebut. File ini murni milik artikel itu sendiri, bukan referensi ke data lain. Lalu di sini ada juga relation. Relation ini akan menghubungkan ke resource lain. Jadi seumpamanya di dalam relation ini artikel mempunyai relasi bernama author. Lalu relasinya menunjuk ke resource dengan tipe user dan ID dengan nomor 42. Tapi di bagian ini server belum memberitahu siapa nama user tersebut, hanya petunjuk referensi saja. Dan yang terakhir di sini ada include yang berisi tipe, ID, atribut dan nama. Ini adalah bagian tambahan di luar data. Bagian tambahan di luar data ini. Isinya ini adalah detail lengkap dari resource yang direferensikan tadi dari user data dan ID 42 ini. Jadi setelah klien menerima respons ini, mereka bisa mencocokkan relationship. Mereka bisa mencocokkan data dari relation ini dan included. Yang hasilnya itu adalah kalian tahu bahwa author dari artikel mengenal JSON API adalah Andi Wijaya tanpa perlu terpisah ke server untuk mengambil data user. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.